Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Narsuda dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari FG3 Empati akan mempersembahkan roleplay mengenai konsep alur dan implementasi rawat jalan pada tugas 5 dan tugas 6. Mungkin bisa langsung disebutkan peran tiap anggota mulai dari kanan bawah. Perkenalkan, saya Deborah Damersonma. Peran saya di sini sebagai perawat 3 dan narator. Perkenalkan, saya Amanda Tessa Syafira sebagai perawat pelaksana 1. Perkenalkan, saya Sahada Botawo berperan sebagai perawat 1 dan petugas. Perkenalkan, saya Syasani Haburera sebagai ketua tim. Perkenalkan, saya Cindy Puspa Firdosari sebagai petugas farmasi atau apoteker. Perkenalkan, saya Reva sebagai dokter poli bedah. Perkenalkan, saya Nabila Putri sebagai keluarga pasien. Perkenalkan, nama saya Naura sebagai pasien anak usia 6 tahun. Selamat menyaksikan dari roleplay kelompok kami. Roleplay dimulai dengan kegiatan salah satu fungsi pengarahan, yaitu pendelegasian yang dilakukan oleh ketua tim dan anggota tim. Sebagai ketua tim di ruang rawat jalan bedah dengan jumlah pasien sebanyak 30 orang dan keterbatasan waktu praktik DPJP selama kurang lebih 4 jam. Katim mendelegasikan kepada perawat pelaksana untuk melakukan triase awal pasien, mengantar pasien ke laboratorium dan EKG, serta mencatat hasil pemeriksaan penunjang. Khusus untuk pasien anak Naura usia 6 tahun yang datang kontrol pasca tonsilektomi dengan keluhan nyeri ringan dan penurunan berat badan. Katim akan menangani langsung dengan melakukan edukasi kepada orang tua terkait pentingnya asupan gizi, strategi pemberian makan pasca operasi, serta melakukan koordinasi lanjutan dengan DPJP terkait kondisi nutrisi dan psikologis pasien. Delegasi ini bertujuan untuk memastikan efisiensi pelayanan dan perhatian khusus pada kasus yang membutuhkan intervensi lebih lanjut. Peran Ketua Tim Nurse Aisyah, Perawat Pelaksana 1 Nurse Amanda, Perawat Pelaksana 2 Nurse Sada, Perawat Pelaksana 3 Nurse Deborah. Fungsi pendelegasian, pagi hari di Nurse Station, ruang rawat jalan sebelum pelayanan pasien dimulai, Ketua Tim atau Katim memimpin briefing dengan perawat pelaksana. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Jadi hari ini kita bakal megang 30 pasien ya, dengan DPJP kurang lebih 4 jam. Jadi kalau diefisienkan waktunya juga. Nanti kita akan melakukan beberapa kegiatan kayak triase awal, pengkajian, lalu juga ada pemeriksaan lab dan EKG, dan juga nanti tolong input datanya juga daftar dari pemeriksaan penunjangnya. Nah, untuk tugas-tugasnya sendiri ini saya bagikan ya, untuk Mas Amanda sendiri nanti akan melakukan triase awal ya. Triase awal dengan melakukan pengkajian awal kayak tanda-tanda vital, terus tanyakan juga keluhan utamanya. Terus pastikan juga jalur pemeriksaannya juga sudah sesuai. Baik, Nars. Baik, untuk Mas Hada nanti akan ada pemeriksaan penunjang. Nanti tolong diarahkan ya pasien-pasiennya, dan nanti tolong dibantu juga ditanyakan juga surat pengantar untuk pemeriksaannya gimana gitu. Lalu nanti kalau misalnya ada masalah dari antrian, tolong dibantu juga, terutama untuk pasien-pasien yang butuh bantuan lebih kayak pasien lansia atau anak-anak, tolong dibantu ya. Baik, Nars. Nah, untuk Nurse Deborah, nanti tolong input data-data hasil pemeriksaan penunjang ya, kayak pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan lab dan EKG-nya juga jangan lupa diinput di rekam medisnya. Nanti kalau menemukan masalah langsung laporkan ke DPJP dan ke saya juga. Baik, mengerti semua? Baik, Nars. Oke, selanjutnya nanti saya akan memegang juga untuk pasien atas nama Naura, usia 6 tahun, pasca operasi tonsilektomi. Nanti saya akan melakukan pengkajian awal juga dan pemeriksaan juga. Terlebih takutnya ada masalah terkait nafsu makannya, karena kan operasi tonsilektomi ya. Nanti takut Naura susah makan atau ada keadaan nyeri yang membuat dia susah makan. Jadi nanti ini perlu diperhatikan juga mengenai nutrisinya. Selain itu juga perlu diperhatikan juga mengenai psikologisnya. Jadi nanti kami juga akan memeriksa lebih lanjut juga. Nanti tolong kepada yang lainnya juga tolong diperhatikan ya, pasien-pasien yang lain, terutama anak-anak dan yang lansia, tolong diperhatikan juga, yang sabar ngadepinnya ya. Terus kalau misalnya ada pasien BPJS juga itu yang sabar ngadepinnya, semua juga butuh pelayanan yang baik dari kita. Iya, baik, Nars. Nah, pelayanan disesuaikan dengan SOP ya, pastikan semua terdokumentasi dengan baik. Oke, semua
Oke, kalau gitu kita bubar ya sekarang, kembali ke tempat masing-masing, ke poli bedah ya. Lakukan tugas masing-masing. Oke, kalau gitu kita tekan dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Caring for all. Roleplay alur dan implementasi ASKEP di rawat jalan. Sebelum kunjungan, ibu pasien telah melakukan check-in melalui aplikasi mobile JKN. Setibanya di rumah sakit, ibu pasien langsung menuju loket pendaftaran dan mencetak SEP atau surat eligibilitas peserta melalui mesin anjungan mandiri. Setelah mendapatkan SEP, pasien diarahkan menuju poli beda untuk kontrol. Di poli beda, pasien menyerahkan dokumen berupa SEP dan surat kontrol kepada perawat jaga. Pasien menunggu giliran untuk dipanggil dalam proses pengkajian awal perawat pelaksana. Permisi. Selamat pagi. Sudah cek lewat aplikasi? Iya, sudah. Ini kode bookingnya. Silakan masukkan kode kopinya. Ini ya, Mbak. Oke. SSP-nya akan ke ruang beda poli di lantai 2. Oke, baik. Terima kasih. Di poli beda, Selamat siang, Ibu. Apa ada yang bisa kami bantu? Iya siang Mbak, ini saya mau kontrol pertama anak saya. Kemarin habis operasi tonsil amandalnya, ini ada SEP-nya tadi disuruh lengkap. Baik, saya lihat dulu. Boleh ditunggu sebentar ya, Ibu. Nanti akan dipanggil untuk kajian perawat terlebih dahulu. Oke baik, terima kasih Mbak. Mari. Yuk. 2, 3. Pengkajian awal dilakukan oleh ketua tim di poli beda. Atas nama Adik Naura. Yuk. Saya perawat Aisyah. Mas Aisyah atau Kak Aisyah, Adik memanggil Mas Aisyah. Sebelumnya Nas mau tanya, Adik namanya siapa? Nama aku Naura. Kalau ini Sally. Oh, saya Iya. temennya ya? Iya. Baik, Adik Naura. Nas di sini mau nanya-nanya sama Mama. Naura manggilnya apa? Mama apa Ibu? Mama. Nanya, Nas mau nanya-nanya sama Mama, sama Naura juga. Nas boleh tahu nggak? Naura sendiri umurnya berapa? Aku 6 tahun. Kak, tapi kata mama bentar lagi aku 7 tahun. Oh, masih di tahunnya. Nanti dikit lagi mau gede dong. Iya. Udah mau masuk SD berarti ya? Iya, Kak. Udah mau sekolah. Oke. Bentar, Nas mau nanya-nanya dulu ya sama Mama. Adik Naura bisa main sama Sally dulu ya? Ibu, saya izin bertanya, ini adik Naura betul? Iya, betul. Ibu sebutkan nama dan tanggal lahirnya. Namanya Naura, tanggal lahirnya 6 Juni 2019. Jadi sudah saya Ibu dengan daftar dari yang pendaftaran. Baik, nah adik Naura ini usia 6 bulan terakhir ada operasi ya? Iya betul. Sudah saya tahu sebenarnya operasinya ada selain operasi yang dilakukan kemarin, apa pernah melakukan operasi lain? Oh baru yang kemarin sih Mbak. Gitu. Operasi tonsilektomi ya? Iya. Operasi amandal. Iya. Jadi sudah berapa hari setelah operasi? Kalau sekarang hitungannya berarti udah seminggu, udah 7 harian ya. Oke, kalau gitu adik Naura, Mas boleh periksa adik Naura? Oh, disuntik ya? Enggak disuntik ya nurse ya? Enggak kok. Mas adik Naura bisa bisa berberat badan sama Mas. Mana? Ini. Oke, adik Naura. Oke, beratnya 15 kg ya? 15 ya nurse ya? Ya, 15 kg. Nas mau cek suhunya. Oke, suhunya normal ya adik Naura 36,5. Oke, kita cek tekanan darah ya. Itu apa, Kak? Ini buat tahu kalau adik Naura sehat atau enggak. Katanya sih sehat ya, kita periksa ya. Sakit gak, Kak? Enggak. Harus periksa ya. Kamu tahu Naura udah keren apa belum ya?
kan? Ya, aku betul kali, Mama. Nggak sakit kan ya nurse ya? Kok bisa ngembang sih? Iya. Ya normal ya adik Naura ya. Tekanan darahnya 100/70 Bu. Normal, alhamdulillah. Alhamdulillah normal ya dok. Alhamdulillah. Selanjutnya ini adik Naura Mas mau tanya. Adik Naura ada sakit-sakit nggak kemarin habis diobatin? Ada rasa sakit dikit sih. Kayak aku susah buat nelen buat makannya. Buat makannya agak sakit. Iya. Kalau ibu dari sendiri nih, adik Naura ada kemerahan nggak di mukanya atau udah ada luka lain atau infeksi gitu? Kemarin kan saya sempat lihat ya sebelum kesini ya, nurse. Saya lihat tuh lukanya alhamdulillah bersih nurse, nggak ada kemerahan dan juga kelihatannya tuh bersih gitu. Cuman yang saya bingung ini tuh dia tuh masih kayak kalau disuruh makan kan misalnya ayo makan dia kayak masih takut-takut gitu. Dia bilangnya sih apa ya katanya kayak nggak mau mah sakit gitu. Tapi dia tuh bilangnya kalau pas makan aja. Jadi saya tanyain tuh ini tetap kayak nggak mau makan gitu. Naura Mas boleh lihat nggak bekas yang diobatin kemarin? Oke, Mas mau tahu? lihat buka. Iya. Jadi nanti kita periksa. Ini adik Naura bisa buka selebar mungkin mulutnya. Nanti Nurse bakal lihat kayak center ini. Nurse mau lihat apakah udah keren apa belum adik Naura. Nanti bantu Nurse ya. Ya. Oke, boleh dibuka adik Naura. Oke. Udah keren kah adik Naura? Ya, udah keren banget itu kemarin habis diobatin udah keren banget. Ayo boleh ditutup lagi. Nah, adik Naura, tadi kata Mama ada sakit ya kalau jalan. Sakitnya kayak gimana Nurse boleh tahu? Sakit aja kayak nyeri gitu. Kalau buat nelen, Kak. Oke, ini ada gambar yang menggambarkan sakitnya adik Naura tuh yang mana ya? Yang mana? Kayaknya nggak terlalu sakit sih, Ma. Apa ya? Tunjuk yang mana gambarnya. Kayak ekspresinya gimana kalau lagi sakit nih? Oh, ini kayaknya. Yang ini, mah. Yang ini ya? Berarti ya masih bisa ditahan sakitnya? Cuma makan doang Iya. berarti ya? Oke, nanti sama dokter akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Ibu ya? Nah, adik Naura sendiri apakah sudah bisa beraktivitas dengan semangat gitu? Apa masih lemas apa karena sakitnya, nyerinya? Kalau aktivitas dia udah biasa kayak main-main biasa gitu. Cuman ini yang saya khawatirin tuh berat badannya tadi kan pas nimbang ya dok. Nurse yang itu tadi 15 ya, 15 kilogram. Nah sebelumnya itu kalau nggak salah tuh 18 kilogram. Jadi turun gitu ya. 18 kilogram sebelumnya. Iya betul. Nanti kita komunikasi lagi dengan dokter ya. Nanti juga kami akan melakukan edukasi. Saya akan melakukan edukasi. Nanti setelah dari ruang dokter bisa kembali lagi ke sini untuk melakukan edukasi yang dibutuhkan adik Naura selanjutnya. Yang bisa dilakukan juga. Sendiri ini adik Naura bisa langsung ke ruang dokter. Nah sebelumnya Nes ada hadiah nih buat adik Naura. Udah hebat banget hari ini udah berani. Ini kasih stiker. Kasih banyak kak. Adik Naura bisa tempel di mana aja yang adik Naura suka. Iya boleh nanti kita tempel di situ. Terima kasih banyak Mas ya. Kita ke ruang dokter yuk. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter spesialis di ruang dokter. Tok. Dokter, ini ada pasien atas nama adik Naura yang pasca operasi tonsil kami. Oh iya. Ini izin melaporkan pemeriksaan, alhamdulillah keseluruhannya tidak ada kemarahan, tidak ada infeksi, tidak ada peradangan juga. Terus tadi setelah diperiksa, tapi ada nyeri dok sekitar NRS-nya 2, sehingga anak kurang nafsu makan, ada penurunan berat badan juga dari 18 kilo ke 15 kilo dok. Selanjutnya nanti mungkin saya akan berikan edukasi mengenai makanan. Dokter silakan. Terima kasih banyak nasanya. Halo, selamat pagi Denaura. Selamat pagi dong. Enggak disuntik. Dokter nggak akan suntik dok, nggak ada suntikan kan? Iya. Gimana Denaura kabarnya hari ini? Denaura ngerasain sesuatu nggak? Nyeri sakit nih. Aku yang ngerasain sakit. Iya. Tapi aku masih bisa main. Oh udah bisa main ya sekarang ya? Oke, buat banget ya udah bisa main. Iya. Nah,
Dokter boleh izin lihat mulutnya nggak? Sebentar. Iya, kayak dari tadi. Oke ya? boleh. Boleh ya? Udah sempat tadi. Kita bisa buka A gitu ya? Oke, baik. Terima kasih ya, Denora. Ibu, tadi saya sudah lihat untuk lukanya itu tidak ada kemerahan, tidak ada infeksi, dan juga tidak ada pendarahan. Ya. Jadi Denora tidak perlu pemeriksaan tambahan ya, Bu. Nah, cuman tadi kan ada nyeri sama penurunan berat badan dari nafsu makan yang berkurang ya, Bu. Iya betul. Nah, nanti saya akan resepkan obat pereda nyeri ringan. Nanti juga yang kan itu kan terkait makanannya ya, Bu. Iya betul. Nanti Ibu bisa untuk berikan makanan yang dingin dan lunak terlebih dahulu seperti itu, dan bisa diberikan sedikit demi sedikit aja kepada Denaura seperti itu. Saya buatkan terlebih dahulu ya, Bu. Oh itu apa? Itu namanya. Kayak kamu buka perut tadi. Oh. Basically. Ya, Ibu ini ada resep. Nanti Ibu bisa ambil obatnya di farmasi ya, Bu. Oh oke. Informasi ya. Makasih ya dok. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, untuk kontrol selanjutnya itu akan dilakukan seminggu kemudian di tanggal 26 Mei 2025 di jam yang sama seperti jam ini di jam 10 ya, Bu. Iya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu, Bu? Sudah tidak ada, sudah sangat jelas dok penjelasannya. Terima kasih Denaura. Semoga cepat sembuh ya. Terima kasih. Dadah. Kemana lagi mas? Sebelum menuju apotik, perawat memberikan edukasi tambahan kepada ibu pasien mengenai makanan yang sesuai untuk kondisi pasca operasi, seperti makanan lunak dan dingin. Perawat juga menjelaskan pentingnya mendampingi anak saat makan dan bagaimana cara distraksi, nyeri, dan terapi bermain. Dokter, ya, dokternya sih kasih saya resep ini, katanya buat ditebus di farmasi. Farmasinya di mana ya, Nurse? Nanti dari sini turun, terus nanti belok ke kanan, nanti lurus sedikit, nanti di sebelah kiri ada farmasinya. Oke. Oke, jadi ini diresepkan paracetamol ya sama multivitamin. Iya. Oke, nanti ini akan dijelaskan juga sama farmasinya ya. Jadi anggota apotekernya akan dijelaskan. Nanti ini bisa dipegang dulu. Oke, Oke, jadi tadi mengenai masalah pada adik Naura, itu kan adik Naura makannya jadi sulit ya karena ada rasa nyeri, jadi takut gitu kan. Nah, ini kita bisa, ibu bisa ngelakuin beberapa distraksi untuk mengurangi rasa nyerinya. Kayak misalnya untuk bisa main puzzle atau main menggambar atau main boneka bareng adik Naura, ini untuk mendistraksi rasa nyerinya. Nah, untuk makanannya sendiri, makan makanan yang lunak. Nah, makanan yang lunak ini bisa dimakan menggunakan, kan bisa makan makanan seperti es krim nggak apa-apa dikasih es krim, puding, langsung tuh Suka ya kamu? es krim. Suka es krim. Lagi makanan-makanan yang Naura suka. Bubur kacang hijau. Nah, kacang hijau boleh ibu. Jadi Masih nanti- boleh. Iya, boleh. Tadi apalagi tadi di resepnya ada dituliskan kalau misalnya setelah makan, jadi dia bisa membantu Naura untuk menambah nafsu makannya, jadi obatnya bisa masuk. Nah, makanan-makanan kayak tadi tuh kentang tumbuk bisa diberikan juga yang dikasih bumbu, apa dikasih bumbu mah. Nah, untuk mendistraksi rasa sakitnya itu tadi dimainkan ya, melakukan permainan juga ya. Nah, selain itu bisa ibu saat makan biar adik Naura yang mau makan, kita ajak ibu main kayak dengan makanan itu kita kasih cerita dengan makanan ini adik Naura bisa jadi kuat atau bisa jadi lebih sehat gitu. Kayak dulu singkat gitu ya Nat? Iya, jadi kayak dikasih hal-hal yang positif biar adik Naura yang mau makan gitu.
apa ada yang ingin ditanyakan nih? Udah cukup jelas sih Naf, tadi udah dijelasin juga buat makanan jenisnya yang halus-halus gitu ya Nus ya, tadi kentang tumbuk. Betul. Sama tadi mungkin saya baru tahu kalau misalnya dia kan suka kacang hijau, ternyata nggak pakai sama es krim tadi. Iya. Oke. Nah, ini tadi dokter bilang ada rujukan ya? Iya nanti Kembali tanggal 26 kembali lagi. Iya. Mei. 26 Mei. Ya. Pukul 10 ya, ini ada surat rujukannya. Nanti ketika rujukan kembali bisa dibawa ya Ibu ya. Oke baik. Baik Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sudah, berarti saya tinggal tebus obat lagi aja ya di farmasi ya. Betul Ibu. Oke, sudah sangat jelas. Terima kasih banyak ya, Nurse. Nanti saat Kita mau pamit sama nurse-nya, bilang dadah, Terima kasih ya. Iya. Sampai jumpa minggu depan ya, Nurse ya. Permisi, Mbak. Iya, ada yang bisa saya bantu? Iya, ini tadi anak saya habis kontrol yang pertama. Dia habis operasi. Terus tadi habis periksa sama dokter dikasih obat. Ini buat obatnya tadi sudah habis. Boleh. Apakah memiliki BPJS ataupun asuransi lain? Iya, tadi kita daftar pakai BPJS online. Oke, boleh saya lihat. Oh, iya. Saya cek terlebih dahulu ya, Bu. Mohon ditunggu sebentar di kursi depan, nanti akan saya panggil kembali. Oke, baik. Terima kasih. Nomor antrian 10 atas nama anak Nora. Silakan ke depan. Baik Ibu, jadi ini ada paracetamol sirup. Nah, nanti ini digunakan untuk mengurangi nyeri ringannya habis operasi. Dan nanti ini diminum selama 3 kali sehari 100 sendok makan seperti itu. Dan juga diminumnya setelah makan nih Ibu. Oke. Ini kan diminum setelah makan ya dok, Mbak maksudnya. Ini tapi anak saya masih kayak suka takut makan gitu, jadi kalau makan dikit, apa nggak apa-apa kalau makan dikit dikasih obat? Ya nggak apa-apa kok Bu, yang penting perutnya nggak kosong banget gitu. Nanti mungkin Ibu bisa berikan seperti bubur encer ataupun susu dan juga makanan ringan lainnya gitu ya. Tapi juga jangan lupa untuk anak Nora itu untuk dianjurkan untuk minum rutin, minum air mineral setelah minum obat gitu ya Bu ya. Oh iya. Itu pahit ya. Pahit nggak Mbak ini? Tenang aja, untuk obat ini rasanya kayak sirup buah kok, jadi nggak pahit. Oh nggak pahit, tuh nggak pahit. Nanti harus minum obatnya. Tadi kalau nggak salah ada vitamin juga Oh ya? iya, ada vitamin juga. Ini ada multivitamin yang nanti juga bisa dikonsumsi 1 kali sehari, bisa pagi atau siang dan juga setelah makan seperti itu. Ada hal yang perlu saya perhatikan nggak ya Mbak? Nah, Untuk kasih obatnya? iya, untuk obat ini jangan lupa ya Bu untuk disimpan di suhu ruang, lalu juga tadi untuk yang paracetamol sirupnya jangan lupa untuk dikocok terlebih dahulu sebelum diminum. Lalu juga nanti bisa diperhatikan apabila dari Naura ada gejala atau keluhan seperti ruam, gatal-gatal, mual muntah ataupun sakit perut lainnya, itu nanti Ibu bisa memberhentikan pemberian obatnya dan juga bisa membawa Naura ke fasilitas terdekat ataupun ke IGD seperti itu. Oke. Baik, untuk pembayarannya gimana ya nih Mbak? Bayar di mana? Oh iya, tenang saja Bu, untuk pembayarannya ini obatnya tidak perlu ditebus karena memang sudah sesuai prosedur dan rujukannya. Itu sudah ditanggung oleh BPJS yang Ibu miliki gitu. Jadi Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya apapun seperti itu. Oh baik, alhamdulillah deh. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kembali Bu? Sudah cukup Mbak, penjelasannya juga sudah jelas banget. Tadi mungkin yang saya perhatiin tadi harus ini ya, penyimpanan dan pemberiannya. Sudah cukup. Kalau begitu, terima kasih banyak ya. Semoga Naura cepat sembuh. Terima kasih telah berkunjung. Terima kasih Kak. Ya. Terima kasih telah berkunjung di Rumah Sakit Keluarga Sehat. Ya, permisi Mbak. Setelah seluruh rangkaian pelayanan selesai, pasien dan ibu pulang ke rumah. Pasien setelah mendapatkan pelayanan medis yang sesuai dengan alur, mulai dari check-in hingga edukasi penggunaan obat, semua layanan telah tercatat dalam dokumentasi keperawatan dan sistem rumah sakit sesuai prosedur standar pelayanan pasien BPJS Dirawat Jalan.
Roleplay dilanjutkan dengan salah satu kegiatan dalam fungsi pengendalian, yaitu fungsi mengevaluasi perkembangan pasien. Sore hari di nurse station di ruang rawat jalan. Oke, selamat sore semua. Selamat sore, Nek. Gimana nih tadi hasilnya hari ini? Alhamdulillah, Nas, tadi berjalan dengan efektif. Lancar juga ya, Iya. lancar. Oke, saya mau tahu nih satu-satu. Kalau dari Nusa Nanda sendiri tadi tugasnya triase awal, boleh disebutkan apa gimana hari ini? Iya, betul. Tadi saya melakukan triase awal, Nas. Hari ini triase pada pasien sejumlah 30 orang. Salah satunya ada pasien dengan appendektomi gitu ya. Nah, tapi saya kan sudah prioritaskan berdasarkan tingkat keparahan gejala kan, dari yang gejalanya parah. Namun saat saya triase memang tidak ada pasien yang membutuhkan penanganan segera gitu, Nas. Tapi untuk secara keseluruhan ini saya sudah mendata semuanya dengan baik, tidak ada yang lewat. Kemudian sudah lengkap. Oke, baik. Kalau untuk Nasa sendiri gimana Mas? Tadi ada 5 pasien lab darah dan ada 2 pasien EKG. Saya sudah dampingi sampai pemeriksaan selesai. Kemudian saya juga sudah pastikan kembali lengkap ke ruang koordinasi. Ya, alhamdulillah, berarti didampingi juga. Iya. Ada gantian yang mungkin merepotkan apa nggak ada? Tidak ada sih, alhamdulillah. Kalau dari tes keluar sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri, semua hasil pemeriksaan pasien tadi sudah saya input semua ke rekam medis pasien tersebut. Nah, terus saya juga tadi pastikan kalau dokter menerima semua hasil tersebut sebelum konsultasi dari pulmoner. Oke, berarti hari ini semua berjalan lancar ya dari kalian. Nah, dari saya sendiri, alhamdulillah. Kalau dari saya sendiri, tadi saya periksa atas nama anak Naura, adik Naura. Tadi saya bicarakan. Jadi adik Naura ini ternyata sudah 7 hari setelah operasi tonsilektomi itu. Nah, tadi ada masalah sedikit mengenai nyeri, katanya masih ada nyeri terutama ketika menelan. Jadi dia ada penurunan berat badan juga. Jadi di situ setelah melakukan pengkajian, alhamdulillah tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik semua normal, dan daerah lukanya juga nggak ada yang daerah lukanya juga membaik, nggak ada kemarahan, terus nggak ada infeksi juga, nggak ada peradangan. Nah, di sini saya akhirnya memberikan edukasi mengenai makanan apa sih yang bisa dimakan. Terus saya juga memberikan distraksi rasa nyeri, kayak makan permainan. Terus tadi juga gimana makanannya bisa dimakan dengan Naura dengan hangat gitu rasanya. Terus nanti diajarin juga tadi biar makanannya mau masuk, kita bisa bikin cerita dari makanannya sendiri, dari saya sendiri. Nah, tadi juga saya akan diskusikan juga dengan dokter DPJP adik Naura, dan mungkin kita akan kolaborasi dengan ahli gizi kalau misalnya ke depannya nanti nggak ada penambahan berat badan atau berat badan Naura semakin turun atau nyerinya masih menetap gitu. Mungkin minggu depan kita akan kolaborasi dengan ahli gizi makanannya kayak gimana sih. Nah, dari hasil semuanya ini alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar gitu ya, karena selesainya juga dengan tepat waktu. Dengan DPJP kurang lebih 4 jam kita selesai dengan tepat waktu. Nah, tolong pertahankan ya untuk hari ini ya kayak gini, atau tingkatkan lagi. Nah, dari saya mungkin segitu aja. Tolong dipertahankan juga komunikasinya yang baik. Terus juga kalau misalnya ada masalah langsung dilaporkan juga ke saya ya untuk kedepannya gitu. Oke, dari saya cukup untuk bisa kembali ke ruangan masing-masing. Baik, terima kasih. Terima kasih. Demikianlah hasil dari roleplay mengenai konsep alur dan implementasi pada rawat jalan dari fokus grup 3 atau empati. Terima kasih telah menyaksikan roleplay kami. Sampai jumpa.